Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fajar Galuh Alvis Isani, NIM 151 dan satu rekan saya Faisal Dwi Aprianto NIM 137. Di sini kami selaku kelompok 4 akan menjelaskan tentang lingkungan pendorong perubahan. Kemudian kita akan membahas soal faktor pendorong perubahan. Nah, jadi di lingkungan yang kian dinamis, perusahaan kerap kali dituntut untuk senantiasa adaptif dengan lingkungan sekitarnya. Hal ini diperlukan supaya perusahaan itu dapat sustain atau bertahan di era digital saat ini. Nah, eh, adaptif yang dimaksud itu dapat dilakukan dengan cara melakukan perubahan atau mendorong perubahan. Nah, mendorong perubahan ini itu terjadi dengan adanya dua faktor. Yang pertama ada faktor eksternal dari faktor di luar perusahaan, misalnya kayak regulasi atau persaingan persaingan pasar dan lain sebagainya. Hal tersebut dapat mendorong perubahan perusahaan. Kemudian ada juga faktor internal, yang mana faktor internal itu kayak organisasinya atau visi misi organisasi. Nah, hal tersebut dapat mendorong perubahan organisasi ke langkah yang lebih baik. Selanjutnya kita akan membahas soal kebutuhan perubahan menurut Hussey. Jadi menurut Hussey itu ada 6 faktor kebutuhan perubahan. Kalau teman-teman sekalian lihat, kebutuhan perubahan menurut Hussey ini faktor eksternal semua kan. Nah, kita masuk ke faktor yang pertama, yaitu faktor teknologi terus meningkat. Kerap kali perusahaan itu dituntut untuk senantiasa adaptif dengan teknologi yang terus meningkat. Dengan cara apa? Dengan cara SDM yang mumpuni. Nah, kenapa kok harus gitu? Nah, karena apabila perusahaan ini nggak dapat mengimbangi teknologi yang meningkat dengan SDM yang mumpuni, dia akan sulit bersaing dengan kompetitornya. Kemudian masuk ke faktor yang kedua, yaitu persaingan semakin intensif dan menjadi lebih global. Kerap kali perusahaan itu juga bersaing secara sengit nih dengan kompetitornya. Hal ini dikarenakan karena pesaing mereka tuh nggak hanya secara lokal atau secara domestik, tapi juga secara internasional. Nah, hal ini mendorong kebutuhan perubahan perusahaan untuk meningkatkan standarnya ke taraf internasional, sehingga mereka itu dapat bersaing secara internasional. Kemudian yang ketiga, itu pelanggan semakin banyak tuntutan. Perusahaan itu perusahaan itu nggak hanya berorientasi pada profit, tapi juga berorientasi pada pelanggan. Nah, bagaimana cara perusahaan itu memberikan pelayanan yang maksimal kepada pelanggan sehingga pelanggan puas dan lain sebagainya. Hal ini tuh memberikan kebutuhan perubahan kepada perusahaan sehingga dapat improve untuk kedepannya. Kemudian yang keempat itu ada profil demografis negara yang berubah. Jadi uh, perusahaan dalam memproduksi barang dan jasa itu harus memperhatikan komposisi suatu negara nih. Kenapa? Karena ketika mereka memproduksi barang itu harus memperhatikan target pasar kan. Lah, dengan memperhatikan komposisi penduduk di suatu negara, kita dapat mengetahui mayoritas yang ada di sana itu penduduk yang seperti apa, sehingga produk yang dan jasa yang dihasilkan dapat disesuaikan. Kemudian itu ada privatisasi bisnis milik masyarakat yang berkelanjutan. Jadi privatisasi bisnis yang dimaksud itu adalah proses pengalihan kepemilikan atau pengelolaan bisnis yang sebelumnya dimiliki atau dikelola oleh masyarakat yang dialihkan kepada pihak swasta atau individu dengan tetap memperhatikan prinsip berkeberlanjutan. Contohnya, itu seperti misal di sebuah desa itu memiliki potensi ekowisata. Nah, dan potensi ekowisata ini itu dikelola oleh badan usaha milik desa gitu. Nah, kemudian pemerintah desa itu memutuskan untuk menggandeng investor swasta untuk potensi tersebut. Nah, dalam perjanjian kerja disepakati bahwa investor swasta harus memprioritaskan penggunaan tenaga kerja lokal, kemudian menjaga kelestarian lingkungan dan memberikan kontribusi bagi pengembangan masyarakat desa. Nah, hal itulah yang disebut berkelanjutan di sini. Kemudian ke faktor yang terakhir, yaitu faktor pemegang
saham meminta lebih banyak nilai. Oke, jadi uh, di sini perusahaan itu dituntut untuk senantiasa memperoleh profit dalam usahanya. Kenapa? Karena dengan perusahaan yang mendapatkan profit yang lebih banyak, nah, si pemegang saham juga akan mendapatkan benefit atau nilai yang lebih tinggi pula. Nah, bagaimana cara perusahaan itu memperoleh profit yang progresif atau meningkat setiap tahunnya, itu menuntut perusahaan untuk melakukan perubahan sehingga memperoleh tujuan tersebut. Selanjutnya kita akan membahas soal kekuatan perubahan menurut Greenberg dan Baron. Jadi menurut mereka, kekuatan perubahan itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada perubahan terencana dan yang kedua ada perubahan tak terencana. Jadi perubahan terencana itu meliputi yang pertama ada change in product or service atau perubahan dalam produk dan jasa. Nah, seiring dengan meningkatnya tren pasar yang ada di era sekarang, itu tidak menutup kemungkinan meningkatkan kebutuhan pelanggan juga. Nah, hal ini itu dapat menjadi faktor perubahan pada perusahaan untuk memenuhi ekspektasi pelanggan tersebut. Kemudian yang kedua itu ada change in organizational size and structure atau perubahan dalam ukuran dan struktur organisasi. Nah, perubahan dalam ukuran dan struktur organisasi ini biasanya meliputi downsizing atau biasanya itu mengurangi tenaga kerja secara permanen atau biasa kita kenal dengan kata PHK untuk mengurangi beberapa pekerja di departemen yang kurang efektif untuk meningkatkan efisiensi. Kemudian juga meliputi outsourcing atau pengalihan. Jadi perusahaan itu mengalihkan beberapa tenaga kerja ke departemen yang membutuhkan sehingga kerjanya itu bisa lebih efektif. Kemudian yang ketiga itu ada change in administrative system atau perubahan dalam sistem administrasi. Nah, perubahan sistem administrasi ini diharapkan atau dimungkinkan untuk meningkatkan efisiensi produksi atau operasionalnya gitu. Kemudian yang keempat itu ada introduction of new technology atau memperkenalkan teknologi baru. Jadi di era sekarang itu teknologi itu berkembang secara pesat atau secara cepat ya. Jadi hal ini dapat mempengaruhi orang-orang dalam organisasi atau dalam perusahaan itu bekerja, jadi mempengaruhi pekerjaan mereka, mengaruhi cara mereka bekerja. Nah, apabila perusahaan itu disupport dengan sumber daya manusia yang kompeten atau yang mampu mengimbangi teknologi tersebut, maka perusahaan dapat meningkatkan daya saing mereka nih. Oke, kemudian lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang perubahan tidak terencana. Jadi di perubahan tidak terencana ini ada beberapa faktor. Ya, faktor yang pertama itu ada shifting employee demographics atau penggeseran demografis pekerja. Jadi komposisi tenaga kerja itu mengalami perubahan dengan kecenderungan semakin beragam. Nah, keberagaman tenaga kerja tersebut itu juga memerlukan perlakuan yang beragam pula. Nah, apabila perusahaan itu mampu melakukan treatment yang berbeda tersebut, hal ini itu kan akan membuat perusahaan itu berubah dan akan membuat perusahaan itu jadi lebih berkembang gitu. Kemudian yang kedua itu ada performance gap atau kesenjangan kinerja. Jadi kesenjangan kinerja yang dimaksud itu kinerja yang diharapkan itu biasanya tidak tercapai. Nah, untuk mencapai kinerja yang sebelumnya tidak tercapai atau tujuan atau goals yang sebelumnya tidak tercapai, itu diperlukan perubahan atau diperlukan tindakan-tindakan yang sekiranya dapat dilakukan untuk mencapai tujuan yang tidak tercapai tersebut. Lanjut kemudian ke government regulation atau peraturan pemerintah. Nah, kebijakan pemerintah atau peraturan pemerintah ini kerap kali dapat mempengaruhi suatu bisnis, sehingga perusahaan itu perlu mengubah sistemnya atau apalah itu untuk disesuaikan dengan
regulasi pemerintah sehingga perusahaan ini dapat terus berkembang gitu. Kemudian yang keempat itu ada global competition atau kompetisi global. Jadi persaingan global menuntut bisnis semakin efisien dan mampu menghasilkan produk yang bagus tapi juga murah. Hal ini dilakukan agar perusahaan itu dapat meningkatkan market share mereka. Jadi selain meningkatkan aspek kompetitif, mereka juga dapat meningkatkan market share mereka. Kemudian yang kelima itu ada changing economy condition atau perubahan kondisi ekonomi. Perubahan kondisi ekonomi dapat menyebabkan suatu bisnis itu merugi, kayak contohnya COVID-19 pada waktu itu mempengaruhi banyak pebisnis karena perubahan dari yang biasanya kerja di office atau kerja di kantor gitu jadi kerja di rumah. Jadi hal ini menuntut perubahan pada suatu perusahaan itu untuk dapat lebih kondisional terhadap kondisi-kondisi semacam itu. Kemudian ada yang selanjutnya ada advising in technology atau kemajuan dalam teknologi. Nah, kemajuan teknologi menyebabkan cara perusahaan beroperasi harus berubah. Terjadi perubahan tersebut menuntut perusahaan mempersiapkan sumber daya manusia dan dapat menyerap serta mengikuti perubahan teknologi. Jadi, di kemajuan dalam teknologi ini diharapkan sumber daya manusianya itu dapat beradaptasi dengan teknologi tersebut dan dapat bekerja secara efektif dengan teknologi itu. Oke, sekian. Terima kasih atas penjelasan yang dipaparkan Saudara Fajar. Selanjutnya, berbicara mengenai lingkungan pendorong perubahan, terdapat 6 kekuatan untuk perubahan yang telah diteliti oleh Robbins. Yang pertama ialah nature of the workforce, atau bisa kita sebut dengan sifat tenaga kerja. Mengapa demikian? Karena setiap organisasi harus menyesuaikan diri dengan lingkungan yang bersifat multikultural. Hal ini berdampak pada kebijaksanaan dan praktik sumber daya manusia harus berubah agar dapat menarik dan mempertahankan tenaga kerja yang semakin beragam. Organisasi harus dapat mengakomodasi kepentingan pekerja sebagai akibat beragam tersebut. Sementara itu, pekerja baru tidak mempunyai keterampilan cukup sehingga apabila dilakukan rekrutmen, perusahaan harus mengeluarkan banyak dana untuk pelatihan di berbagai bidang. Yang kedua ialah teknologi. Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi juga semakin berkembang. Karena teknologi telah mengubah pekerjaan dan organisasi. Karena penggantian pengawasan dengan menggunakan komputer menyebabkan rentang kendali manajemen semakin luas dan organisasi yang lebih datar. Teknologi informasi canggih membuat organisasi semakin responsif. Program-program Total Quality Control atau TQM dan re-engineering dapat dilakukan. Jadi dengan seiring perkembangannya zaman dan seiring berkembangnya teknologi, maka mengubah pekerjaan dan organisasi dalam pengawasannya. Yang ketiga ialah economic shocks atau kejutan ekonomi. Globalisasi telah menunjukkan dampaknya dengan timbulnya krisis ekonomi di berbagai negara, seperti Thailand, Malaysia, Indonesia, dan sebagainya. Beberapa negara di antaranya sudah berhasil sembuh, tetapi lainnya masih belum berhasil. Gejolak dalam harga minyak maupun devaluasi yang dilakukan oleh suatu negara akan berpengaruh luas pada beberapa negara lainnya. Pertarungan nilai tukar US dollar terhadap yen Jepang akan berdampak pada perekonomian dunia. Jadi, perubahan itu juga bisa diakibatkan oleh perputaran ekonomi di dunia, seperti itu. Yang keempat yaitu competition atau persaingan. Sifat persaingan telah berubah menjadi bersifat global. Karena organisasi harus dapat mempertahankan diri baik dari pesaing tradisional yang mengembangkan produk dan jasa baru dan kecil maupun perusahaan yang menampilkan kewirausahaan dengan tawaran yang sangat inovatif. Dalam suasana persaingan seperti itu akan terjadi merger dan konsolidasi dari beberapa perusahaan untuk memperkuat posisinya dalam persaingan. Serta berkembangnya e-commerce, perusahaan yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan akan hancur diligas oleh persaingan. Oleh karena itu, jika suatu perusahaan tidak mau berinovasi atau menciptakan hal baru dalam produk atau jasa maupun produk yang dihasilkan, maka mereka akan tertinggal oleh persaingan dan akan
Yang kelima yaitu social trends atau kecenderungan sosial. Salah satu contoh social trends adalah terjadinya kecenderungan kelompok muda untuk menunda perkawinan dan banyaknya perkawinan yang berakhir dengan perceraian. Di Indonesia terdapat kecenderungan meningkatnya pekerja wanita dengan segala konsekuensinya. Kenapa social trends juga menjadi dampak dalam perubahan? Karena dalam penjelasan juga dikatakan bahwa pekerja itu banyak wanita. Karena wanita membutuhkan suatu tunjangan ekonomi untuk menafkahinya. Karena sudah terjadi banyak perceraian, mereka harus mencari nafkah sendiri dan banyak sekali pekerja wanita yang akan mendaftar. Dan yang terakhir yaitu world politics atau politik dunia. Perubahan politik dunia jelas sangat berpengaruh kuat terhadap perubahan. Dirobohkannya tembok Berlin, leburnya Uni Soviet, terbukanya pasar Cina dan politik anti-terorisme merupakan contoh dari world politics. Tindakan politik yang dilakukan oleh negara besar tidak lain merupakan usaha untuk melindungi kepentingan negaranya sendiri, terutama kepentingan ekonomi. Setiap negara pasti pernah mengalami krisis ekonomi dan pasti akan melakukan suatu tindakan untuk mencegah krisis itu semakin besar. Selanjutnya yaitu penggerak perubahan. Terdapat 7 faktor penggerak yang dapat mempengaruhi berlangsungnya perubahan. Hal ini dikatakan oleh Anderson karena 4 penggerak pada umumnya sudah dikenal oleh para pemimpin dan 3 penggerak lainnya relatif masih baru bagi mereka. Faktor penggerak ini bisa digolongkan menurut sifatnya menjadi 2, yaitu eksternal dan impersonal, seperti faktor lingkungan, pasar, dan organisasi. Menuju pada faktor yang sifatnya internal dan personal seperti pada faktor budaya dan orang. Faktor penggerak tersebut yang mereka namakan sebagai the driver change model menggambarkan bahwa perubahan dalam ranah eksternal seperti pergeseran dalam lingkungan atau pasar memerlukan respon atau perubahan dalam ranah yang lebih spesifik seperti strategi bisnis dan desain organisasi yang pada gilirannya memerlukan perubahan ranah manusia dalam budaya, perilaku orang, dan cara berpikir. Faktor yang pertama yaitu lingkungan. Lingkungan merupakan dinamika konteks yang lebih luas di mana organisasi dan orang. Faktor lingkungan ini termasuk sosial, bisnis, dan ekonomi, politik, pemerintah, teknologis, demografis, legal, dan lingkungan alam. Karena setiap perubahan atau penggerak dalam perubahan itu dipengaruhi oleh lingkungan. Karena kita atau organisasi itu pasti memerlukan adanya lingkungan untuk berkembang. Oleh karena itu, lingkungan sangat berpengaruh dalam penggerak perubahan. Yang kedua yaitu kebutuhan pasar untuk sukses. Kebutuhan pasar ini merupakan pemenuhan kebutuhan pelanggan yang menentukan apa yang dilakukan untuk memperoleh keberhasilan bisnis di pasar. Di samping pemenuhan kebutuhan akan produk dan jasa, juga kebutuhan seperti kecepatan dan pengiriman, kemampuan menyesuaikan, tingkat kualitas, kebutuhan inovasi, tingkat pelayanan pelanggan, dan sebagainya. Perubahan kebutuhan di pasar adalah hasil perubahan dalam kekuatan lingkungan. Misalnya juga kita lihat sebagai contoh, kenapa kok kita harus memenuhi kebutuhan pasar untuk sukses? Karena kita ambil saja contoh seperti TikTok atau e-commerce, TikTok Shop. TikTok Shop itu tren pasar selalu berubah-ubah. Dan apabila toko atau organisasi yang bersangkutan tidak mau untuk berinovasi dan memperbarui produknya, maka mereka akan tertinggal oleh kompetitor lain. Jadi untuk perusahaan memperhatikan kebutuhan pasar itu sangat penting. Dan yang ketiga yaitu desakan bisnis. Desakan bisnis menggambarkan apa yang harus dilakukan perusahaan secara strategis untuk berhasil dengan memberikan kebutuhan pelanggan akan perubahan. Hal ini memerlukan pemikiran ulang secara sistematis dan mengubah misi perusahaan, strategi tujuan, model bisnis, produk jasa, harga, dan merek. Hal ini sejalan dengan kebutuhan pasar untuk sukses. Karena dengan perubahan pasar yang begitu cepat, maka terjadilah desakan bisnis. Disinilah desakan bisnis itu sangat diperlukan. Karena kalau tidak ada desakan, maka inovasi itu tidak akan muncul. Dan yang keempat yaitu desakan organisasional. Desakan organisasional memperjelas apa yang harus berubah dalam struktur organisasi, sistem, proses, teknologi, sumber daya, dasar keterampilan atau staffing untuk melaksanakan dan mencapai sukses memenuhi desakan bisnis. Hal ini juga bersangkutan dengan desakan bisnis. Hal-hal sebelumnya itu saling berkaitan. Karena dengan adanya desakan bisnis, maka dalam internal organisasi itu juga harus ada perubahan. Karena dengan melakukan inovasi saja dan organisasi tidak ada berubah untuk menyesuaikan inovasi tersebut, maka organisasi tidak akan mampu untuk
menyesuaikan level tersebut. Dan yang kelima yaitu desakan kultural. Desakan kultural menunjukkan bagaimana norma bekerja dan kerjasama dalam perusahaan harus berubah untuk mendukung dan mendorong desain baru organisasi, operasi, dan strategi. Misalnya, budaya teamwork mungkin diperlukan untuk mendukung proses re-engineering bisnis untuk mendorong strategi perputaran waktu yang lebih cepat dan meningkatkan kemampuan reaksi pelanggan. Hal ini sejalan dengan desakan organisasi, desakan bisnis, dan juga kebutuhan pasar. Karena dengan adanya faktor-faktor sebelumnya, maka akan terjadi kultur baru yang disebabkan oleh desakan kultural. Hal ini sangat diperlukan karena dengan adanya perubahan itu akan menciptakan kultur baru, dan itu lewat dengan desakan tersebut. Dengan adanya desakan, maka perusahaan akan menciptakan suatu kultur yang secara alamiah itu menyatu dengan perusahaan tersebut. Dan yang keenam yaitu perilaku pemimpin dan pekerja. Perilaku kolektif menciptakan dan menyatakan budaya organisasi. Perilaku menjelaskan gaya, nada, atau karakter yang dilakukan orang. Perilaku pemimpin dan pekerja menunjukkan cara bagaimana pemimpin dan pekerja harus berperilaku berbeda untuk menciptakan kembali budaya organisasi dengan berhasil. Karena dengan adanya sifat hormat dan sifat untuk menghormati dan menghargai, serta tahu kalau itu ada batasan dan ada sifat untuk sering giat bekerja, dengan entah itu untuk pemimpin dan pekerja. Semisal pemimpin, mereka bersifat untuk meroyalkan karyawannya agar mereka tuh rajin bekerja. Pemimpin memberikan bonus setiap hari dengan orang yang lembur atau dengan orang yang berperforma baik, itu akan menciptakan perilaku kolektif yang sangat mendukung dalam perusahaan tersebut. Itu sejalan dengan pekerja. Pekerja apabila mendapat perilaku yang kolektif dari pemimpin, maka pekerja juga akan melakukan kinerja yang baik. Dan yang terakhir yaitu pola pikir pemimpin dan pekerja. Pola pikir meliputi pandangan, asumsi, keyakinan, atau mental model yang menyebabkan orang berperilaku dan bertindak seperti dilakukan. Menjadi peduli bahwa masing-masing punya pola pikir dan secara langsung mempengaruhi perilaku, keputusan, tindakan, dan hasil dalam membangun kemampuan transformasi orang dan organisasi. Contohnya saja budaya organisasi, itu nomor satu. Dan kedua yaitu pola pikir dalam memimpin. Jadi pemimpin itu bisa diartikan sebagai role model seorang pekerja. Apabila seorang pekerja melihat pemimpinnya yaitu bekerja keras, mengayomi, dan membimbing suatu pekerja, maka itu akan menjadi motivasi bagi pekerja untuk mengubah pola pikirnya. Jadi mereka akan menjadi giat dan kinerja mereka akan meningkat. Seperti itu. Mungkin itu cukup sekian dari saya. Bila ada tutur kata atau kalimat yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Saya dan Fajar mohon pamit dan undur diri. Dan bila ada pertanyaan bisa ditanyakan di WA Group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.